Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Susmiati SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SDN Negeri 2 Bantar, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Salam dan bahagia. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Saiful Bahri. Saya sendiri CGP Angkatan 11 Susmiati SPD SD. Dan pengajar praktek saya Ibu Umtika Nurul Hijriah SPD. Rancangan tindakan aksi nyata sebagai berikut. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Di lingkungan sekolah, guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama dengan rekan sejawat, berinteraksi secara akrab dengan peserta didik, menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Sedangkan di lingkungan kelas, salah satu langkah yang guru dapat lakukan adalah membangun budaya positif melalui komunikasi serta adanya keyakinan yang diyakini baik dan positif. Budaya positif dapat ditumbuhkan di sekolah melalui sebuah kegiatan dan pembiasaan untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu contoh budaya positif adalah pembentukan keyakinan kelas karena memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Apabila guru dan murid membuat keyakinan kelas dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, maka akan berpengaruh pada perubahan tingkah laku peserta didik. Untuk membangun budaya positif di sekolah, langkah yang tepat ditempuh adalah memulainya dengan menanamkan dan membiasakan budaya positif melalui keyakinan kelas. Berikutnya adalah tolak ukur. 1. Membuat keyakinan kelas yang dipasang di dinding kelas. 2. Mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar. Yang ketiga, memberikan umpan balik dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, terampil menyampaikan ide atau pendapat menggunakan bahasa yang jelas, tepat, dan sesuai etika serta budaya. Yang kelima, memiliki semangat kerjasama, aktif dalam berdiskusi dan bertanggung jawab. Yang keenam, meningkatkan interaksi antara guru dan murid ke arah yang positif. Yang ketujuh, tumbuhnya motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri. Tujuan 1. Menanamkan dan membiasakan budaya positif melalui keyakinan kelas. 2.
menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran. 3. Memotivasi murid untuk memiliki keyakinan kelas. Yang keempat, meningkatkan komunikasi guru dengan murid. Yang kelima, mewujudkan budaya positif di sekolah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan murid terkait disiplin positif, keyakinan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas. Yang ketiga, guru memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas. 1. Keyakinan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. 2. Menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. 3. Mendokumentasikan setiap kegiatan yang menumbuhkan dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Orang tua di rumah dalam melaksanakan budaya positif. 2. Warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi murid dalam menanamkan budaya positif. Yang ketiga, seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong, dan bergerak bersinergis dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Dokumentasi tindakan aksi nyata budaya positif adalah sebagai berikut. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan.
Sinta, bukunya kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Ya, alhamdulillah. Di sini Bu Guru akan menyampaikan tentang keyakinan kelas itu kelas kelas 6. Kalian itu nanti menuliskan di sini kelas apa yang nanti kalian inginkan, ya. Satu siswa satu saja
aja. Misalkan kelasnya harus C, datang tepat waktu, misalnya, dan sebagainya. Beda-beda ya, pendapatan orang kan beda-beda. Nanti ditempelkan di sini. Paham? Ya. Guru akan memberikan keterangannya. Apalagi udah sini sempurna. Ya pasang sini. Ayo gak apa-apa, gak usah salah, semuanya benar. Insyaallah. Ayo tempel. Sini tempel. Ayo tempel. Sini. Ya. Ayo tempel yang sudah mundur. Ya. Ayo, yang lainnya segera ditempel. Ayo, berikutnya. Ayo, segera dikumpulkan. Yuk, lu kono pada balik. Yuk. Sudah semua? Sudah sama semua? Ya. Bu Guru akan bacakan dari yang ini kalian tulis, teman-teman kalian. Bu Guru akan disatukan di sini. Keyakinannya Bu Guru tulis di sini. Yang pertama, Rapti. Setuju? Rapti. Kelas Rapti. Berikutnya, siap-siap. Pakai bensin nggak? Ya, nggak apa-apa. Berikutnya. Berikutnya lagi. Berikutnya. Mampu ukur ya. Berikutnya. Berikutnya. Oh, bare alu. Lanjut. Berikutnya. Berikutnya. Lanjutnya. Berikutnya. Berikutnya. Lanjut. 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 Berikutnya. Berikutnya.
Perkenalkan, nama saya Reza Rosita, siswi kelas 6. Saya sangat senang membuat kegiatan kelas dengan teman-teman karena kegiatan kelas dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin agar kelas kita lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran pemahaman kepada rekan sejawat. SD Negeri 2 Bantar. Yang kami hormati Dewan Guru SD Negeri 2 Bantar. Puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Perkenalkanlah, saya Dewi Hojiana selaku pembawa acara pada siang hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari kepala sekolah. Yang ketiga, pemaparan materi. Yang keempat, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Wasis Sukaryono SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rekan-rekan guru semuanya yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, sebelum kita memulai kegiatan webinar, kita tidak boleh lupa untuk memanjatkan bersyukur ke hadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan begitu banyak kenikmatan antara nikmat sehat dan sempat. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, pada saat-saat seperti ini yang sangat berbahagia, kita akan melakukan kegiatan webinar. Ya, nanti ada beberapa poin positif yang akan disampaikan oleh Bu Susmiati. Jangan lupa untuk diambil hikmahnya dan hal positifnya untuk kegiatan pembelajaran dalam keseharian kita. Dan apabila ada hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan saja, dikonsultasikan sehingga terjadi komunikasi dua arah yang positif. Jadi saya cukup itu saja. Semangat ya, walaupun sudah siang. Semangat ibu-ibu, bapak-bapak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wasis Sukaryono SPD. Acara yang terakhir yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pemaparan materi kepada Ibu Susmiati SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bantar atau yang mewakili dan rekan-rekan guru yang saya hormati.
Di sini saya akan mencoba memaparkan tentang budaya positif berikutnya. Pemahaman dan penerapan budaya positif. Berikutnya. Agendanya ada pembukaan setelah sambutan dari kepala sekolah, pemaparan oleh saya. Berikutnya. Topik dalam pemaparan materi ini yaitu yang satu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga restitusi. Berikutnya. Materi 1 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda sebaiknya secara kertas kecil tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. D bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka tangan Anda. Berikutnya, apa yang terjadi? Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berikutnya, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Yang kedua itu, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin dari membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Berikutnya, nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Ini adegannya. Siapa? Sudah lama tidak ketemu Sarah. Kenapa ini Sarah di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah? Ya aku marah, aku balik ngatain Ika di depan kelas, kesel banget. Oh begitu, kata Pak Guru. Ya pasti kamu marah dan kesel. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Terus kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Kata Pak Gurunya. Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Saya bentak-bentak dia di depan teman. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena sesuatu alasan tentunya ya. Iyalah, masa saya diam saja Pak? Iya saya bela diri lah, masa saya dituduh segitu? Ya wajar, pertahankan harga diri. Pasti sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak begitu, Pak. Hanya membentak-bentak saja. Iya Pak, gitu. Untung saja masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal.
Saya pasti bela diri lah, iya pasti ya, tapi kamu tetap memilih bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah sekarang kita coba lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Kata Pak Guru, enggak Pak, capek Pak, jadi pemarah gitu bilangnya. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin pada saat itu saya jadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu yang meyakini tidak menghargai orang lain itu penting ya. Yakinlah Pak, iya setuju, kita perlu saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Kata Pak Guru. Iya ya, saya bisa lebih proaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu untuk kalau berpikir mau apa. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan? Bersedia Pak? Gitu. Kalau kamu memperbaiki kesalahan, kamu menjadi orang seperti apa? Kata Pak Guru. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Iya, dan senantiasa proaktif. Ya menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyamanlah, bangga, bersabar dan menahan diri. Ya bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahannya? Nih, gitu kita perbaiki ya. Ya akhirnya dia mau memperbaiki suatu kesalahan. Itu contoh segitiga institusinya. Beberapa hari hebat terus saja kita menyaksikan contoh segitiga institusi. Sang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga institusi. Mari kita bahas satu persatu. Menstabilkan identitas, validasi tindakan. 1. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagaimana dari proses pembelajarannya. Ini sisi yang pertama, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Berikutnya, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Tidak boleh mengkritik ya Bapak Ibu. Terus berikutnya, inilah segitiga institusi ya, tadi sudah ditayangkan sebuah cerita atau dialog. Berikutnya, menstabilkan identitas. Contohnya, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri ya? Berikutnya, sekarang validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Terus berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Berikutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Berikutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Berikutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik keesokan lagi? Berikutnya, sekarang menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Berikutnya, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Terus kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Berikutnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Terus berikutnya, kamu menjadi orang yang seperti apa? Berikutnya, sekarang intervensi 30 detik ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Berbuat lebih baik apa tidak Bapak Ibu? 2. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Berikutnya, apakah kamu bisa mengubah
mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Berikutnya, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Berikutnya, apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Terus berikutnya, kapan kamu siap untuk memulai? Berikutnya, peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Berikutnya, saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Berikutnya, apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Terus berikutnya, apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Pertanyaan berikutnya, apakah tugas kamu saat ini? Pertanyaan berikutnya, bagaimana? Pertanyaan berikutnya, ya. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Bisa bertahan hidup. Tentunya kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kasih sayangnya bisa diterima. Terus ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Itu yang menjadi bertahan untuk hidup. Kesenangannya gambar balon, ya, dikasih balon dan senang. Kasih sayangnya gambar cinta. Penguasaannya tentu gambar bintang. Kebebasan itu kayak sebuah kupu-kupu bebas terbang. Berikutnya, materi yang kelima. 5 itu tentang posisi kontrol seorang guru. Yo, berikutnya, posisi kontrol guru yang pertama adalah penghukum, ya. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Jadi posisi kontrol guru itu guru merupakan penghukum, guru merupakan pembuat rasa bersalah, guru juga memberikan rasa teman kepada muridnya, guru juga memberikan pemantau kepada muridnya, guru juga sebagai manajer. Ya, berikutnya 5 posisi kontrol sih bagaimana? Ini contohnya. Identitas gagal atau kontrol dari luar, menghindari hukuman. Identitas berhasil atau sukses. Identitas berhasil atau sukses, ini kontrol diri. Ya, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar. Contohnya, kalau identitas gagal, kontrol dari luar itu menghindari hukuman. Identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri. Penghukum, guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Contohnya, guru berbuat hukuman, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah hukuman. Pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa, itu termasuk kalimat rasa bersalah. Kalau teman, guru sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau guru sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Guru sebagai manajer mengajukan pertanyaan. Berikutnya, guru berkata, penghukumnya adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, itu namanya hukuman. Kalau membuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, itu termasuk rasa bersalah. Temannya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu, itu merupakan teman. Ibu kontrol sebagai teman, guru sebagai teman. Kalau guru sebagai pemantau, apa peraturannya? Guru sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Terus hasil penghukumnya, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, itu hukuman. Pembuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, itu pembuat
membuat rasa bersalah. Kalau guru sebagai teman, ketergantungan. Guru sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Guru sebagai manajer, menguatkan pribadi. Motivasinya kaitan dengan dunia berkualitas. Hukumannya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Pembuat rasa bersalahnya, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Pemantaunya, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Manajernya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Motivasi berikutnya, murid berkata, biar saja nanti juga marah-marah lagi, ini penghukum ya. Kalau pembuat rasa bersalahnya, maafkan saya. Kalau temannya, saya berpikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Pemantaunya, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Sebagai manajernya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki suatu keadaan. Motivasi dampak pada murid, menghukumnya adalah mengulangi kesalahan. Pembuat rasa bersalahnya merasa rendah diri. Sebagai teman, lemah, tidak mandiri, tergantung. Pemantaunya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sebagai manajernya, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Berikutnya, tugasnya ya. Coba itu paham atau tidak kita bahas ya. Pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar lakukannya, itu sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Siapa yang mengatakan pemantau? Pernyataan berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Siapa yang mengatakan manajer? Pernyataan terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Siapa yang mengatakannya? Penghukum. Yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Berikutnya, Bapak Ibu, berikutnya. Terima kasih ya, materi ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpan balik dari rekan sejawat. Wabarakatuh. Nama saya Yuyu Eko Purwani, SPT JAS, guru PJOK SD 2 Bantar, Kecamatan Jatinawang, Kabupaten Banyumas. Dari paparan tentang budaya positif yang tadi dipaparkan oleh Saudara Susmiati SPD SD, budaya positif penting diterapkan di sekolah karena dapat menumbuhkan karakter peserta didik. Kita semua percaya bahwa tujuan penting sekolah adalah membentuk karakter. Dalam budaya sekolah yang positif, maka akan terbentuk nilai-nilai positif seperti saling menghargai, kerjasama, kedamaian, dan interaksi di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.